Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan sehat selalu. Perkenalkan, Ibu adalah Ibu Rizka atau nama lengkap Ibu Desidika Rizka SPDI. Dalam keseharian, Ibu bekerja di Sekolah Dasar Islam Terpadu Anisa di Cikarang Selatan sebagai kepala sekolah. Ibu sudah mempunyai 3 orang putra dan putri yang menginjak usia remaja. Oleh sebab itu, sedikit banyaknya Ibu sudah mengetahui beberapa problema yang kerap dialami oleh para remaja. Yang paling sering adalah tentang pola komunikasi. Seringkali remaja mengalami kesulitan saat mengkomunikasikan apa yang menjadi ide, gagasan, saran, atau informasi baik kepada teman, kepada orang tua, kepada saudara, kepada lingkungan di sekitar, terlebih kepada guru di sekolah. Kemampuan atau kesulitan komunikasi juga sering dialami oleh teman-teman yang mendapat tugas, misalnya berbicara di depan podium atau di depan halayak dalam menyampaikan pidato. Terkadang, rasa nervous yang berlebihan menyebabkan apa yang seharusnya tadinya teman-teman bisa lakukan menjadi tiba-tiba tidak bisa dilakukan. Oleh sebab itu, Ibu merasa penting untuk memberikan materi mengenai public speaking for teenagers atau cara berbicara di depan umum bagi remaja, sehingga kelak nanti akan bermanfaat bagi kalian. Mari kita simak materinya. Baik, kita akan memulai pembicaraan atau pembahasan mengenai public speaking dari definisi public speaking itu sendiri. Pengertian public speaking dapat digolongkan menjadi dua, yaitu secara etimologis atau kebahasaan dan secara terminologis atau istilah yang berkembang. Secara kebahasaan, public speaking berasal dari dua kata yaitu public dan speaking, di mana public artinya umum dan speaking itu sendiri artinya adalah berbicara. Jadi, public speaking dapat diartikan sebagai berbicara di depan umum. Kemudian lebih diperluas sebagai seni atau keterampilan untuk berbicara di depan umum. Jika ini dinamakan seni, maka tentunya antara seni yang satu dengan seni lainnya memiliki keunikan, keindahan, dan orisinalitas masing-masing. Dalam artian tidak dapat dibandingkan. Demikian pula, satu materi dari public speaking disampaikan dengan beberapa pembicara atau public speaker dengan cara yang berbeda tentu akan menghasilkan kesan yang berbeda pula karena keterampilan masing-masing public speaker yang berbeda. Kemudian pengertian public speaking secara terminologis. Dikutip dalam buku yang berjudul Public Speaking Strategies for Success. Di sana dikatakan public speaking adalah proses komunikasi yang kontinuitas dengan pesan dan isyarat antara pembicara dan audiens. Maksudnya tidak hanya transfer of mindset ya, tidak hanya ada perpindahan pola pikir, tetapi juga ada perpindahan value yang dapat menggerakkan dan mengarahkan audiens untuk melakukan atau mengaktualisasikan apa yang dikatakan oleh seorang public speaker. Misalnya, ketika kalian disuruh membawakan pidato berjudul Kebangkitan Pemuda, maka pada saat kalian membawakan pidato tersebut, seyogyanya kalian tidak hanya mentransfer pengetahuan kalian mengenai esensi atau pentingnya kebangkitan pemuda, cara pemuda untuk bangkit, dan lain sebagainya, tetapi setelahnya kalian mampu menggerakkan audiens yang ada di depan kalian untuk melakukan apa yang kalian arahkan. Kemampuan mempengaruhi, mengarahkan, dan menggerakkan massa, inilah yang dimiliki oleh para orator sehingga dengan bermodalkan orasinya, maka mereka mampu menggiring massa untuk melakukan apa yang mereka inginkan.
Dan keterampilan dari public speaking seperti ini juga yang seyogyanya dimiliki oleh para pedagang atau pengusaha, sehingga mereka dapat meyakinkan konsumen akan produk atau barang yang dijual, sehingga pada akhirnya nanti mereka memperoleh benefit yang cukup banyak. Ada beberapa alasan dalam mempelajari public speaking. Basically, yang pertama adalah basic concept, bahwa konsep dasarnya adalah manusia adalah makhluk sosial. Dan yang kedua adanya demands, kebutuhan pasar global akan public speaker. Mari kita rinci. Oke, now let's see. As a human being, we need sebagai manusia atau makhluk sosial, kita tentunya memerlukan adanya understanding atau saling memahami antara kita dengan yang lain. Kaitannya kita sebagai seorang public speaker adalah kita harus mengerti, memahami audiens apa dan bagaimana siapa-siapa saja yang ada di depan kita sebelum kita menyampaikan makalah atau materi. Sehingga dengan demikian maka kita akan lebih mudah beradaptasi dan masuk ke dalam pola pemikiran mereka. Yang selanjutnya adalah kemampuan bersosialisasi atau socialization. Kemampuan bersosialisasi tentu saja sangat erat kaitannya dan tidak bisa dilepaskan dengan bagaimana membangun komunikasi yang baik antara satu individu dengan individu lainnya. As a public speaker, sebagai seorang public speaker tentunya ketika kita menyampaikan materi, kita tidak hanya menyampaikan, mentransfer apa yang ada di mindset kita, tetapi kita juga berusaha membaurkannya, mensosialisasikannya kepada audiens yang ada di hadapan sehingga materi kita menjadi lebih berkesan dan bermakna di hadapan mereka. Dan yang tidak kalah pentingnya adanya interaction atau interaksi timbal balik antara kita as a public speaker maupun dengan audiens. Jadi, bangun terus pola interaksi. Ketiga komponen ini erat kaitannya dengan komunikasi, sehingga tepatlah penelitian yang dilakukan oleh timeshighereducation.com. Di sana, communication merupakan kebutuhan pasar global akan kemampuan yang diharapkan dimiliki oleh graduates, yaitu sekitar hampir 90% kebutuhan akan personil yang memiliki ability dalam hal ini. Kemudian diikuti oleh kemampuan problem solving atau pemecahan masalah and critical thinking, kemampuan beradaptasi, kemampuan berinisiatif, kemampuan berkolaborasi, kemampuan berkreativitas, kemampuan berempati, emotional intelligence or empathy, dan seterusnya hingga yang terendah dari penelitian ini adalah kemampuan leadership. Ringkasnya, kebutuhan pasar global akan seorang yang dapat membangun pola komunikasi yang baik, yang merupakan kebutuhan dasar manusia, utamanya dalam hal public speaking, menempati permintaan tertinggi, namun memiliki ketersediaan SDM yang sangat rendah. Artinya, ini merupakan peluang bagi remaja semua untuk mengisi tempat-tempat yang kosong dalam pasar global. As we know, the demand of market global terhadap public speaker sangat tinggi, so high, berbanding terbalik dengan ketersediaan SDM public speaker yang ada. So, absolutely, tentunya ini akan menjadi potensi bagi teman-teman untuk meraih profesi atau usaha yang sejalan dengan public speaking ini. Jadi, mengapa tidak untuk mempelajari public speaking dari remaja sebagai latihan untuk meraih cita-cita atau profesi yang diinginkan? Kita juga akan memperoleh manfaat sebagai berikut. Satu, dengan sering melatih public speaking, maka rasa percaya diri atau self-confidence teman-teman akan meningkat.
sebab public speaking akan mengasah keberanian dan lama-kelamaan akan menghapus rasa nervous atau grogi yang ditimbulkan saat pertama kali tampil di depan umum atau yang biasa disebut dengan demam panggung. Yang kedua, membangun pola pikir yang sistematis. Karena orang yang berbicara di depan umum akan terlebih dahulu memikirkan apa yang dibicarakannya, sebab apa yang dibicarakannya didengar oleh orang banyak dan akan selalu diingat. Apabila yang dikeluarkannya tidak berbobot, maka itu akan mempertaruhkan harga dirinya sendiri. Lazimnya seorang public speaker tentu akan mengeluarkan pemikiran, kalimat-kalimat, dan kata-kata yang berbobot. Dengan demikian, maka pola pikir akan terbangun secara sistematis. Yang ketiga, meningkatnya kemampuan riset. Sejalan dengan poin kedua, setelah pola pikir terbangun sistematis atau brainstorming jalan, maka kemampuan meriset, menganalisis, mengolah, dan lainnya juga akan meningkat. Dan yang keempat, mendorong pola pikir kritis. Tadi kita melihat dalam diagram kebutuhan pasar global, salah satu di antaranya juga adalah critical thinking atau berpikir kritis. Nah, dengan menjadi seorang public speaking, kita sekaligus melatih pola pikir kritis atau critical thinking kita. Manfaat yang kelima, menumbuhkan karakter leadership. Karena seorang public speaker adalah seorang yang berani memimpin. Yang keenam, meningkatkan kemampuan mendengar orang lain. Apa yang didengar untuk ditampilkan dan ditransfer ke orang banyak. Yang ketujuh, mempermudah dan memperluas pergaulan. Seorang public speaker tentunya akan dapat lebih luas dalam pergaulan karena ia sudah terbiasa dilihat, didengar, dan diperhatikan oleh orang lain. Yang kedelapan, membuka peluang karir atau bisnis yang cemerlang, seperti yang dikatakan di awal tadi. Setelah kita mengetahui keterbutuhan pasar global terhadap public speaker, kemudian mengetahui manfaat mempelajari public speaking, mari kita mengaktualisasikan diri untuk belajar public speaking dan menjadi seorang public speaker. Lalu, bagaimana menjadi seorang public speaker yang baik? Berikut adalah beberapa tips pemula untuk menjadi public speaker. Yang pertama, good preparation. Persiapan yang baik. Persiapan yang baik tentu dengan materi yang matang. Materi yang matang bisa diambil dari pengalaman, dari informasi di sekitar, misalnya dari orang tua, dari guru, dari teman, dan lain sebagainya. Bisa juga diambil dari kita membaca buku, majalah, atau dari media internet, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, positive thinking. Berpikir positif untuk membangun citra diri. Seringkali kita menjadi nervous karena kita beranggapan bahwa kita belum terlalu pantas untuk menyampaikan materi tersebut. Maka berpikir positiflah dan yakinlah bahwa kita adalah orang yang pantas untuk menyampaikan materi tersebut. Berikutnya, yang ketiga adalah managing nervous. Teman-teman, nervous adalah hal yang wajar. Nervous pasti dialami oleh semua public speaker, baik beginners maupun seorang expert. Hanya perbedaannya bagaimana cara orang tersebut mengelola nervous. Nervous yang berhubungan dengan fisik, maka kelolalah dengan cara fisik. Misal, ketika kita merasa jantung kita berdebar sangat kencang, maka yang bisa kita lakukan adalah mengatur nafas atau duduk sebentar atau berhenti sebentar sebelum kita memulai bicara di depan umum. Berikutnya adalah eye contact. Eye contact atau kontak mata tidak khusus pada satu audiens, tetapi pada seluruh audiens dengan cara bergantian. Sehingga dengan demikian, maka audiens akan merasa diperhatikan oleh kita.
Dan yang berikutnya, volume. Volume suara hubungannya dengan tempo, seperti cepat lambatnya kita membawakan suatu materi dan intonasi suara. Yang dimaksud intonasi adalah bagian dari kalimat mana yang harus dipertebal sehingga kita mengucapkannya dengan intonasi yang lebih ditekan daripada kata atau kalimat lainnya. Dan body language atau bahasa tubuh. Bahasa tubuh ini tidak boleh terkesan dibuat-buat karena harus natural mengikuti materi apa yang disampaikan. Demikian pembahasan mengenai public speaking. Mudah-mudahan teman-teman tergerak untuk mengaktualisasikan diri menjadi seorang public speaker demi merintis masa depan kelak. Akhirnya, salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.